5 menit sebelum bagian kedua keluar, begitu ya. Jadi artinya dalam jangka waktu itu, jika maaf tadi Bu, aduh saya kurang berapa detik atau saya kurang 2 menit dan nanti tertulis di ibunya sebut ya, misalnya kan itu tertulisnya menjadi late begitu ya. Di ibu terekam siapa yang terlambat, siapa yang turn in tepat waktu itu tercatat. Nah, itu masih bisa ibu tolerir kalau jangka waktunya itu masih di dalam range ya sebut 5 menit ya anak-anak. Dan jangan sampai terjadi, maaf, misalnya nih tadi yang jauh ya Joshua, terus Irma ya tadi misalnya. Nah, kalau kalian ada hambatan seperti itu, seperti apanya, yang kalian pegang kan hanya HP ya. Nah, makanya harapan ibu, HP itulah yang menjadi harus di charge full dan mungkin punya pulsa gitu ya. Buat apa? Kalau darurat, ibu tidak menutup kemungkinan kalian mau WA Japri begitu kepada ibu. Bu, maaf saya terlambat. Ini mengantisipasi saya kirim jawabannya via foto ke ibu. Nggak apa-apa anak-anak. Pasti ibu berpikir 5% lah dari kalian distribusi normal lagi ya. 5% dari kalian akan mengalami hal itu. Jadi ibu tidak masalah. Jadi yang penting kalian konfirmasi, selalu konfirmasi. Ada kemarin mahasiswa saya nggak konfirmasi, masa udah 20 menit baru melapor tidak bisa masuk, kan itu kan aneh ya, karena kan ibu menjaga maaf keadilan ya, kejujuran kalian juga gitu kan. Ibu nggak bisa menjamin dalam 15 menit kalian bisa ngapain tuh terhadap soal itu gitu kan ya. Nah, jadi mohon jika ada hambatan tadi, ibu tidak masalah kalian menjapri atau menjamin dulu, Bu, maaf saya kirimkan dulu via ibu. Terus ini saya sambil menunggu turn in, tapi jangan semuanya ya, maksud ibu dalam 5 menit misalnya toleransi itu, aduh kok belum aja, jangan panik gitu ya. Segera kirimkan dulu foto ke ibu. Dengan nanti di belakang, Bu, ternyata alhamdulillah sudah bisa masuk. Jadi mohon kita sama-sama bisa kerjasama dalam hal itu ya. Ibu sendiri memaklumi lah, karena kan terkadang di ibu sendiri tiba-tiba mati lah atau mati lampu, jadi harus HP sama laptop ibu yang full ya, full baterai. Nah, itu yang harus maaf ya dipastikan oleh kalian begitu ya, bahwa laptop setidaknya HP berarti ya, karena kan kalau enggak pakai tethering begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kedua, mudah-mudahan kalian tidak ada yang berhambatan ya untuk mem-PDF-kan jawaban, karena pernah yang nyampe ke ibu itu JPG sama Word itu sering tidak terbaca. Jadi ketika ibu mendownload gitu ya jawaban kalian, itu tiba-tiba blank aja gitu. Jadi misalnya punya Agnes tiba-tiba blank gitu. Kenapa ya? Nah, itu biasanya JPG, Word terkadang ya, entah, tapi kebaca JPG juga kebaca di ibu. Nah, itu seringkali tidak terbaca sehingga nanti di akhir perkuliahan, di akhir mau mengeluarkan nilai biasanya saya ribut. Agnes, kok jawaban kamu nggak ada? Misalnya ibu baru meriksa begitu ya. Waduh, yang Ahmad kok nggak ada? Nah, jadi seringkali mohon nanti juga lembar-lembar jawaban tersebut terdokumentasi dengan baik, jangan hilang. Kalau bisa disimpan di dalam gambar foto kalian, kemana-mana dibawa, sehingga pernah saya mengalami kendala begitu. Bahkan PR kadang nggak kebaca. Aduh, PR kemana ya? Jadi kosong dulu nilainya. Terkadang pas misalnya darurat saya harus mengeluarkan nilai, menyatukan dengan Pak Wardono. Nah, seringkali saya yang lost begitu ya. Jadi mohon seperti itu aja. Ya, Ibu masih punya keleluasaan dan nanti mohon di sini ketua kelasnya siapa kemarin teh yang Ibu hubungi pertama ya. Nah, nanti mohon dikoordinasikan di grup ya bagaimana solusinya, karena Kamis depan merah sehingga mau kapan begitu ujiannya. Ibu butuh mungkin 2 jam lebih ya 20 menit begitu ya untuk mengantisipasi hal itu begitu ya. Kalau tidak kemana-mana di hari Kamis boleh ujian, terserah ya, tapi kan takutnya itu hari besar agama ada yang punya sudah punya kegiatan begitu ya. Nah, itu saja, karena kan Jumatnya tidak cuti bersama ya, maksudnya pasti masih ada kegiatan ya. Nah, itu saja dulu. Mudah-mudahan dari waktu kalian bisa mengejar, bisa menilai,
oh ternyata aduh kerumitannya gini. Maaf ya anak-anak, mungkin kesannya waduh bener nguli ya Bu, dengan sekian menit saya harus cepet-cepet ngerjain. Betul anak-anak. Nah itu yang namanya, ya kalau waktunya cukup banget, bukan ujian namanya ya, karena kan kalau ujian itu pasti ada kesetresan tersendiri ya, baik terbatas waktu atau terbatas pengetahuan kalian ya begitu. Dan artinya juga nanti kan ujiannya close book ya anak-anak, close book. Jadi tutup buku dan ibu akan membekali kalian dengan satu tabel normal. Nah hanya itu. Jadi nanti tolong dipersiapkan betul-betul, memang harus belajar dengan baik begitu ya. Nah menurut ibu cukup? Ada yang mau komen dulu satu orang sebelum ibu men-share materi berikutnya? Sepertinya tidak ada ya. Nah, Ibu akan melanjutkan. Anak-anak kemarin ada yang ingat sampai mana ya Ibu? Yang ini sudah ya anak-anak? Kalau nggak salah ini ya? Iya Ibu. Ya. Baik, Ibu akan mulai ya. Jadi Ibu akan review sedikit ya, bahwa distribusi normal ini merupakan distribusi yang kontinu ya. Nah, ada dua cara perhitungannya, yaitu cara pertama adalah cara langsung ya, menggunakan integral tentu saja dari fungsi peluangnya. Kalau untuk mencari peluang, si X itu berada pada suatu nilai tertentu. Nah, tentu saja cara langsung ini anak-anak rumit ya. Kenapa? Pertama, ya kalian harus mengintegralkan bentuk fungsi eksponensial ya. Kemudian si X-nya itu berkuadrat. Nah, tentu saja kan ini sulit ya, dan harus biasanya dihitung menggunakan bantuan software tertentu. Nah, sehingga ada cara yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan tabel normal standar ya, atau di sini disebut normal baku, yaitu dengan cara Anda mengubah dulu si semua X itu apapun bentuknya ke dalam bentuk si Z. Nah, apa itu Z? Z itu adalah di sini semua nilai X itu Anda kurangi dulu dengan mu rataannya dibagi dengan sigma. Hati-hati dibagi dengan sigma ya. Sigma itu simpangan baku, bukan variansi. Ya. Jadi ketika kalian mengurangi semuanya dengan mu dan dibagi dengan sigma, maka kita hanya akan memerlukan sebuah tabel saja. Apapun kasusnya. Nah, tabel ini adalah tabel normal standar yang berisi kumulatif anak-anak. Jadi kalau boleh Ibu gambarkan, dia itu adalah seperti gunung yang diarsir ke sebelah kirinya begitu. Sebentar ya. Bentar anak-anak, Ibu lagi masang pen. Nah, ini ya. Jadi Ibu memberikan gambaran bahwa cara membaca tabel normal itu adalah bersifat yang tadi, kurang dari. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini bahwa nilai Z yang bernilai 1,24 itu adalah di sebelah kanan gunung ya. Karena apa? Karena tabel normal baku itu simetri di angka 0. Jadi sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Nah, jadi yang diarsir adalah yang berwarna biru. Nah, itulah yang menyatakan peluang di bawah kurva normal tersebut. Jadi kalau Ibu mau mencari peluang Z kurang dari sama dengan 1,24, maka nanti kalian akan melihat di tabel normalnya adalah di yang ke bawah dulu anak-anak, yaitu 1,2. Jadi 1,2 Anda lihat baris di 1,2. Nah, desimal 4-nya adalah melihat di barisan yang di atas ya. Anda tarik lurus, maka
nilai 0,8925 yang berwarna biru itulah yang disebut nilai peluang Z kurang dari 1,24 ya. Nah, tabel normal ini kalau kalian cari di literatur itu berbagai macam anak-anak. Ada yang gunungnya setengah, ada yang gunungnya ngarsirnya ke kanan, begitu ya. Nah, jadi kalian harus melihat cara tabel tersebut disajikan. Jadi yang bagian atas berwarna biru tua itu merupakan legenda ya atau keterangan pada gambar tabel normal. Nah, pada umumnya seperti yang Ibu sajikan, semuanya adalah menunjukkan distribusi kumulatifnya begitu. Ya. Nah, itu cara membacanya. Jadi artinya kalau nanti kalian punya di sini ya, misalnya peluang ya Z itu lebih misalnya ya dari 1,24. Nah, artinya kalian tidak bisa langsung membaca menggunakan tabel normal ini. Kalian harus menggunakan komplemennya yaitu 1 dikurangi peluang ya bahwa Z itu kurang dari sama dengan 1,24. Nah, baru disinilah kalian bisa menghitung 1 dikurangi peluang yang tertera di pada gambar. Jadi 0,8925. Nah, barulah di sini nanti kalian titik-titik hasilnya. Jadi harus kalian perhatikan tanda kurang dan tanda lebih yang berada pada soal yang diminta ya. Nah, berikut adalah ada satu contoh soal. Jadi misalkan di sini suatu percobaan pengembangbiakan tanaman jamur tiram menghabiskan lama waktu yang berdistribusi normal. Rata-ratanya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Nah, Anda diminta menghitung peluang suatu lama waktu percobaan antara 778 dan 834 jam. Nah, di sini Anda harus mendefinisikan dulu X ya. Jadi pertama adalah X itu lama percobaan begitu. Kalau di sini Ibu lihat satuannya adalah jam, maka kalian boleh menambahkan satuannya di sini ditulis jam begitu. Nah, kemudian diasumsikan X-nya berdistribusi normal, rata-ratanya di sini mu-nya adalah di sini anak-anak ya. Ini adalah sigma kuadrat. Jadi hati-hati ya dalam penulisan distribusi normal itu selalu mu dan sigma kuadrat. Jadi harus dikuadratkan. Apanya? Simpangan bakunya. Jadi 40 kuadrat. Nah, kemudian dengan memanfaatkan suatu transformasi Z sama dengan X kurang mu dan sigma, maka perhitungan soal cerita di atas harus kalian ubah menjadi suatu bentuk simbol matematika. Jadi kalau diminta peluang antara 778 dan 834, artinya kalau antara itu tidak masuk ya nilai 778 dan 834-nya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menggunakan tabel normal baku begitu karena di sini nilainya besar-besar ya anak-anak ya. Perhatikan 778 dan 834. Nah, sehingga dengan transformasi pembakuan yang di atas kita ubah si X itu menjadi Z ya. Artinya bahwa kalau Anda punya ruas A ya, di sini punya ruas B begitu ya. Artinya kalau X itu kita kurangi mu, kita bagi sigma, maka ruas kanan dan kirinya pun harus sama ya anak-anak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang B-nya juga harus dikurangi mu dengan sigma. Ya. Nah, inilah nanti yang berubah menjadi Z dan yang sebelah kanan kiri ini yang nanti berubah menjadi bagian yang ini dan berubah menjadi bagian yang ini. Seperti itu. Ya. Jadi masing-masing di kanan dan di kirinya Anda kurangi 800 ya seperti ini dan Anda bagi dengan 40. Nah, bagaimana caranya? Ibu sarankan kalian bulatkan sampai 2 desimal saja. Kenapa? Karena di tabel normal nanti hanya memuat 2 desimal. Jadi seperti ini kalian dapat negatif 0,55. Jangan khawatir dapat negatif karena nilai tabel normal baku itu bisa negatif ya.
Dan ini juga kalian mendapat nilai 0,85. Nah, sesudah ini bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung peluangnya? Nah, kalian dapat mengilustrasikan gambar ini. Jadi yang tadi rata-rata 800 itu ya 778-nya di sini, 834-nya di sini. Nah, ini biasanya nanti akan ditransformasi menjadi 0 sehingga di sini wajar dapat nilai negatif 0,55 dan di sini adalah positif 0,85. Nah, dengan cara perhitungan karena kita butuhnya kurang dari, maka perhitungan peluang ini akan menjadi peluang Z kurang dari 0,85 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan ya. Kenapa sama dengan? Karena kita ambil di sini. Dari sini negatif 0,55. Nah, karena ini kontinu anak-anak ya, mau ada tanda sama dengan dan tidak itu abaikan saja ya. Berbeda dengan diskrit. Kalau diskrit kan kayak kemarin peluang angin topan misalnya ya kurang dari 2. Ya kalau kurang dari 2, Bu, 2-nya nggak boleh masuk. Nah, kalau pada kontinu itu abaikan saja. Jadi artinya bahwa Anda bisa langsung mencari di sini ya, yaitu kalau di tabel normal kan nanti begini ya anak-anak ya. Nah, tabel normal itu ini nilai Z kecilnya. Jadi artinya Anda akan mencari yang 0,8. Nah, di sininya adalah yang angka 5. Ya, jadi inilah nilai peluangnya. Untuk bagian yang sebelah sini ya. Nah, untuk bagian kedua adalah ya Anda menggunakan yang ini negatif 0,55. Jadi negatif 0,5 ya. 0,5. Jadi kalian nanti barisnya itu kolomnya ini. Nah, bagian yang ini yang berwarna biru seperti itu. Nah, biasanya nanti tabel normal baku ini berada dalam satu tabel yang biasanya dia menjuntai ya antara nilai min 3,4 sampai dengan 3,4. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai 3 sigma itu. Jadi artinya kalau sudah lebih dan kurang dari itu, peluangnya telak bisa kita beri nilai 0 atau 1 gitu ya. Jadi nanti nilainya hanya berkisar di nilai tersebut, nilai lainnya kita anggap sudah sangat kecil atau 1 ya full tergantung arsirnya. Jadi nanti batas di sini tuh udah mendekati 0,99 begitu anak-anak ya. Jadi nanti di sini udah min 3,4. Nah, di sininya adalah 3,4 seperti itu ya. Nah, itu aplikasi dari normal. Nah, yang berikutnya adalah Ibu pernah bilang jika kalian memiliki X itu berdistribusi apapun, kemudian N-nya kita perbesar menuju tak terhingga, maka distribusi apapun itu dapat kita aproksimasi atau kita dekati dengan normal ya. Nah, di sini nanti aplikasinya banyak contohnya di binomial. Jadi kalau X itu berdistribusi binomial ya, binomial kalian masih ingat ya, yang percobaannya keluarnya sukses dan gagal tapi ada N percobaan. Nah, N-nya kita perbesar, maka nanti binomial ini akan kita dekati dengan normal. Nah, di mana normal itu harus ada mu dan sigma kuadratnya. Nah, sehingga di sini apa langkah yang harus kalian kerjakan? Yaitu bahwa kalian harus mencari rata-rata dari binomial itu dan variansinya. Ya, jadi harus mencari mu, di mana mu itu nanti adalah N kali P. Dan sigmanya ya, ini maaf anak-anak sigma kuadrat ya ini. Ini betul ya sigma kuadrat ya. Ini N kali P kali Q. Jadi nanti sigmanya itu adalah akar ya. N kali P kali Q. Apa itu Q? Q saya ingatkan adalah 1 min P ya, peluang kegagalannya. Nah, ini aplikasinya. Contoh kedua, jadi misal peluang seseorang pasien sembuh dari suatu penyakit demam berdarah adalah 0,4. Bila diketahui ada 100 pasien,
Nah, di sini ya kata kuncinya. Ada pertambahan menjadi lebih dari 30. Ada 100 pasien. Nah, berapa peluangnya yang sembuh tepat 30 orang. Kemudian kurang dari 30 orang. Nah, jadi di sini kalian harus mendefinisikan dulu seperti biasa X-nya. Jadi X di sini adalah banyaknya pasien yang sembuh, ya. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya adalah suksesnya disembuh. Kemudian peluang yang diketahuinya yang sembuh. Nah, sehingga di sini X berdistribusi B besar, boleh ditulis bin, ya. N, P dengan N-nya adalah 100, P-nya adalah 0,4. Nah, titik sebetulnya sampai sana, ya. Nah, di sini barangkali harus diberikan penjelasan ya. Karena di sini ya, N itu sudah lebih dari 30, ya. Maka, begitu ya, Ibu berikan penjelasan, X itu bisa dihampiri oleh distribusi normal. Nah, distribusi normalnya apa? Normal, mu, sigma kuadrat. Nah, baru di sini Anda butuh mu itu N kali P, Anda juga butuh sigma kuadrat N kali P kali Q. Nah, maka di sini ada proses perhitungan rataan yaitu N kali P 100 kali 0,4 yaitu 40 dan juga sigma kuadratnya ini langsung sigma ya menjadi akar ya anak-anak dari sini. Akar NPQ yaitu 40 dikali 40 itu yang tadi ya karena sudah N kali P dikalikan peluang gagalnya yaitu 1 kurangi 0,4 yaitu 0,6. Jadilah dia akarnya adalah 4,899 ya. Nah, berikutnya adalah baru kita menjawab ya. Berapa peluang banyaknya pasien yang sembuh tepat 30 orang. Nah, disinilah anak-anak bedanya. Jadi ketika kalian menghampiri suatu distribusi diskrit ke normal, itu yang namanya juga ada aproksimasi, ada pendekatan. Jadi ada semacam kayak kalibrasi ya. Jadi istilahnya ada kalibrasi. Sehingga ada plus minus biasanya 0,5. Kenapa 0,5? Karena biasanya kalibrasi contoh di dalam percobaan fisika begitu ya, itu biasanya setengah dari satu satuan. Jadi karena di sini mengukurnya orang, satuan terkecilnya adalah 1 orang, maka setidaknya kita gunakan plus minus 0,5. Nah, jadi di sini adalah ketika kita menghitung peluang X sama dengan 30, sebut ya, saya punya garis, saya punya 30. Nah, saya sebetulnya ingin menghitung tepat di sini ya. Nah, saya semacam memberi selimut anak-anak ya. Sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sebesar setengah ke kiri, setengah ke kanan. Nah, sehingga timbullah ada simbol aproksimasi ini didekati ya. Dengan suatu peluang 29,5 ya dengan 30,5. Nah, baru disinilah yang kalau kata Ibu tolong diperhatikan. Kalau dia bukan aproksimasi, sudah normal seperti tadi di contoh 1, nggak usah ada aproksimasi ya. Nah, ini kadang mahasiswa suka semuanya aja diaproksimasi, jangan ya. Jadi langsung pakai aja angka tersebut. Kalau dari normal ke normal. Tapi kalau Anda aproksimasi contoh seperti ini dari binomial, Anda pasti akan ada kalibrasi plus minus 0,5 ini. Ya. Jadi di sini 29,5 kurangi 40 dari mana rataannya ya? Dibagi dengan standar deviasinya, dibagi 4,899. Ini berubah jadi Z yang di tengah. Yang 30,5 juga Anda hitung seperti itu, ya. Nah, maka di sini akan akan berubah menjadi
Maaf anak-anak. Ya, di sini akan berubah menjadi bentuk seperti itu ya. Nah, ini dihitung saja. Jangan lupa cukup walaupun Anda nanti jawabannya sekian desimal, jadikan 2 desimal saja ya. Karena nanti membaca di tabelnya hanya ada ini. Nah, kemudian ini di baris berikutnya hanya perhitungan biasa peluang begitu. Nah, lalu di sini nanti Anda mencari min 1,9 ya, kolomnya 4. Min 2,1 kolomnya 4 ya. Nah, akan dapat peluang seperti itu dan kalian lihat peluangnya sangat kecil. Nah, ini wajar anak-anak kecil. Kenapa? Karena kita ingin menanyakan peluang tepat di titik 30. Karena kalau peluang tepat di titik 30 dia sudah distribusinya dari normal, kita langsung boleh menjudge 0. Karena kalau continue, peluang di satu titik itu dianggap tidak ada. Ya, jadi dianggap 0. Makanya selalu kalau di continue ya, mau pakai sama dengan atau enggak ya, ini dapat dianggap sama. Kenapa? Karena peluang di satu titik nilainya 0. Nah, tapi kalau aproksimasi ternyata ada ya anak-anak nilainya, yaitu 1% begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita mau mencari peluang banyaknya pasien yang sembuh kurang dari 30. Nah, karena kita di sini mau mengaproksimasi dengan binomial dan kita juga menggunakan peluang bahasanya kumulatif yang kurang dari sama dengan, maka untuk mencari peluang dia kurang dari 30, ini seperti ini ya. Nah, titiknya. Maka kita mengaproksimasinya dengan suatu nilai yang pasti di sini, yaitu sebesar 29,5. Kurangi setengah ke sini ya, minus 0,5. Nah, jadi di sini 30 ini berubah menjadi 29,5. Anda kurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, lihat di normal tabelnya adalah bentuknya 2,1 kolom 4 dan hasilnya 0,0162 begitu ya. Nah, seperti itu anak-anak aplikasinya untuk distribusi normal. Nah, sekarang yang terakhir Ibu masuk ke distribusi gamma ya, di mana distribusi gamma ini nanti dinotasikan dengan X berdistribusi G ya. Parameternya juga ada 2 anak-anak, yaitu alfa dan beta ya. Nah, alfa beta ini apa? Bukan rataan dan variansi ya anak-anak. Jadi alfa, sebentar ya anak-anak. Itu ya. Alfa itu biasa disebut sebagai shape ya, artinya ukuran bentuk ya. Dan beta itu parameter scale ya, atau parameter skala. Nah, jadi biasanya kalau alfanya kita ubah-ubah seperti di sini ya, alfanya 1, 2, 4, maka kita akan dapat distribusi gamma yang bentuknya aneh-aneh. Ya, nah kalau beta itu hanya skalanya. Jadi kalau beta berubah, nah skalanya barangkali ada yang lebih landai, ya, ada yang lebih tajam dan sebagainya. Nah, perhatikan anak-anak bahwa fungsi kepadatan peluangnya, waduh, rumit banget ini anak-anak. Dan terutama ada fungsi gamma yang barangkali ya kalian sendiri belum diajarkan. Ya, apa itu fungsi gamma? Nah, fungsi gamma adalah bentuk yang integral tersendiri kita hitung, yaitu integral dari 0 sampai tak terhingga dari Y pangkat alfa min 1, E pangkat min Y dy. Dengan gamma 1 itu bernilai 1, gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial ya. Nah, di sini nanti
Ibu akan mengenalkan distribusi eksponensial yang merupakan distribusi khusus dari gamma. Ya, jadi kalian jangan stres ya, gamanya sendiri tidak akan digunakan gitu. Maksudnya bahasa gamanya nanti kesannya akan terhapus menjadi distribusi only eksponensial. Nah, yang menarik apa? Nah, yang diberi warna merah yaitu di sini harus kalian hafalkan aja langsung ya, bahwa ekspektasi dari X-nya adalah alfa kali beta. Nah, variansinya adalah alfa kali beta dikuadratkan ya. Nah, biasanya distribusi eksponensial ini banyak dimodelkan untuk waktu tunggu. Jadi lama waktu, pokoknya bicara waktu. Lama waktu, waktu tunggu antrian, waktu menunggu telepon, ya. Kemudian waktu pembayaran di loket, misalnya BLT dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan distribusi eksponensial. Nah, disinilah nanti Ibu mengkhususkan hanya di bagian slide ini ya, anak. Jadi distribusi eksponensial itu adalah keluarga distribusi gamma dengan parameter alfanya. Anda perhatikan alfanya itu khusus 1, anak-anak ya. Di set 1. Nah, betanya yang berubah, betanya adalah sebesar 1 per lambda. Nah, maka di sini notasinya adalah X berdistribusi eksponensial lambda. Nah, fungsi kepadatan peluangnya cukup mudah Anda hafalkan. Ya, yaitu lambda dikalikan E pangkat min lambda X. Nah, ekspektasinya apa sama variansinya? Yaitu 1 per lambda. Karena apa tadi? Rumusnya adalah alfa kali beta anak-anak ya. Jadi di sini adalah 1 dikalikan 1 per lambda menjadi 1 per lambda. Variansinya tadi di rumus alfa beta kuadrat. Jadi 1 per lambda kuadrat. Begitu ya. Nah itu. Gambarnya begitu ya anak-anak. Karena namanya waktu selalu mulai dari 0. Makanya di sini selalu di sini X-nya lebih dari 0. Boleh langsung ditulis ini atau seperti ini ya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Anak-anak mah nggak pernah ngalamin ya telepon zaman gini ya. Kalau nggak salah terakhir saya lewat Salman, Masjid Salman masih ada tuh nempel telepon kayak gitu. Udah nggak dipakai. Pakai koin itu zaman ibu kuliah ya. Mungkin 10 tahun dari kalian. Masukin koin, masukin nomornya ya, terus di belakang ibu antri deh di belakang begitu ya. Nah, misalkan di sini lama pembicaraan telepon dapat dimodelkan oleh distribusi eksponensial dengan rataan 6 detik per orang. Nah, bila seseorang tiba-tiba mendahului Anda, carilah peluang bahwa Anda harus menunggu lebih dari 10 menit. Terus antara 10 sampai 20 menit ya. Nah, di sini Anda harus melihat pertama adalah satuan ya, itu penting. Jadi yang di atas misalnya rata-rata 6 detik, di bawah menit begitu. Pertama adalah Anda definisikan dulu si X, yaitu lama pembicaraan telepon ya. Dalam hal ini dia satuannya adalah detik begitu ya. Nah, X itu berdistribusi eksponensial 6. Nah, maka fungsi peluangnya adalah ini harus kalian hafalkan ya, yaitu 6 kali E pangkat min 6X untuk X-nya lebih dari 0. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bahwa si X itu menunggu lebih dari berapa itu? Sini 10 menit ya anak-anak ya. Jadi yang A itu adalah peluang Anda X lebih dari 10 menit. Nah, karena kita satuannya detik, begitu ya, Anda harus mengubah ini dulu menjadi X lebih dari 10 kali 60 ya, berarti 600. Nah, perhatikan bahwa menghitung ini ada 2 cara anak-anak. Boleh langsung ya. Integral, apa artinya lebih dari 600? Berarti batas bawahnya 600 ya. Batas atasnya tak enggak ya. Dari fx dx. Ini mana tak terinnya? Nah, gitu ya. Atau pakai cara yang ibu di bawah.
yaitu 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 600. Yaitu 1 dikurangi integral. Nah, ini karena dia X-nya ini Ibu kurang, ini harus wajib ada ya, X-nya lebih dari 0. Maka dia bukan dari minta terhingga ya, melainkan dari 0 karena kita bicara waktu. Tidak ada waktu bernilai negatif. Sampai 600 dari 6 kalikan E pangkat min 6X ya. Nah, tentu saja anak-anak jangan lupa nih proses mengintegralkan ini Bu, serahkan kepada kalian ya. Jadi di sini ya 6-nya Anda bisa keluar begitu. Jangan lupa diturunkan pangkatnya ya. Yaitu min 6 di sini ya. Integral dari E pangkat adalah E pangkat lagi ya anak-anak ya, E pangkat min 6. Nah, itu keistimewaannya E, bilangan E. Karena kalau kita integralkan maka dia tidak lain adalah E itu sendiri. Tapi jangan lupa saja di bagian ininya harus Anda turunkan terhadap DX. Jadi min 6 nih pindah ke sini. Ya, ini yang sering dilupakan. Begitu. Ya. Nah, dengan proses tersebut Ibu harapkan kalian bisa mengeksekusinya sendiri. Kemudian gimana Bu? Pakai kalkulator ya, E pangkat min 3600 kurangi 1 ya. Nanti min-minnya Anda perhatikan. Nah, di sini dapatnya 0,811 ya. Nah, ini peluang terakhirnya. Nah, begitu juga dengan peluang X di antara 10 dan 20. Ini Bu, salah ya anak-anak ya. Tadi 10 dan 20 ya. Ini belum beres ini. Ini harus diubah dulu ya. Bahwa dia adalah peluang di antara 600 dan berapa kali 60? 1200 ya. Berarti di sini integralnya Ibu salah ya. Ini harus 600. Ini harus 1200. Hitung ulang ya. Maaf anak-anak, hitung ulang oleh kalian. Nah, peluangnya berapa ya. Jadi maaf ya anak-anak, ini Ibu coret ya. Nah, ini salah ya. Jadi tolong kalian hitung ulang. Kembali harus diingat kata kuncinya adalah satuan, itu penting ya. Jadi di sini ini sudah selesai, ini referensinya ya dari Walpole dan catatan kuliah Ibu Ujiana dan di buku Hack and Crack begitu ya. Nah, di sini barangkali Ibu persilahkan terlebih dahulu. Anak-anak silakan ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan terlebih dahulu sebelum Ibu masuk ke dalam latihan. Silakan, 1 atau 2. Ramdan ini. Ramdan, ada yang mau ditanyakan pada Ibu? Ada Bu. Kalau misalnya ada soal tentang distribusi gamma, itu cara tahu alfa betanya gimana ya Bu? Ya, alfa betanya kalau di dalam hal ini diberitahu. Jadi misalnya dia seperti tadi di distribusi normal begitu ya, rataannya sekian, standar deviasinya sekian. Nah, kalau nanti keluar distribusi gamma, dalam hal ini kan mungkin Ibu langsung eksponensial ya. Nah, itu nanti diberitahu alfanya sekian, betanya sekian. Begitu. Kalau nggak diberitahu nanti sulit kita menuliskan fx-nya begitu ya. Jadi jangan khawatir. Kalian belum sampai advance. Nanti kalau advance mah disuruh menaksir itu betulan alfa betanya berapa gitu ya. Nah, tapi kalian tidak sampai sana. Jadi diberikan biasanya. Oke? Kasih Bu. Sama satu lagi Bu. Silakan. Kalau kan tadi yang kurang dari 30 orang itu diambilnya 30 kurang 0,5. Kalau misalnya soalnya lebih dari 30 orang, berarti yang diambilnya 30,5 ya Bu? Iya, gitu. Makasih Bu. Ya, Ramdan ya. Jadi nanti harus dilihat kalau lebih bagaimana kita mengkalibrasinya begitu ya. Oke? Seperti Baik itu. Bu. Silakan ada yang lain bertanya. Nora mau bertanya?
Bu, Irma mau nanya. Oh, silakan Irma. Mungkin tadi agak kelewat, tapi kan tadi mau melakukan pendekatan dengan distribusi normalnya itu kan karena X-nya itu mendekati si N. Itu seberapa besar sih Bu X-nya mendekati N lalu kita gunakan itu? Oh, maksudnya N batasnya begitu ya? Iya Bu, kayak kan itu X-nya itu jamnya tadi itu kan besar gitu, jadi yang tadi penjelasannya. Oh, yang eksponensial atau yang mana ini Irma? Mohon diperjelas, maaf Ibu agak tulalit. Iya itu Bu, yang tadi kan kita harus kurangkan yang 778 dikurang 800 itu tadi. Itu kan Nah, tadi X-nya gede, Ibu bilang. Memangnya X yang gede itu seberapa gitu? Kalau nggak salah. bentar, tadi itu di slide yang mana Irma? Maaf Ibu share lagi ya. Ya, nanti Irma sebutin ya. Yang mana Irma? Slide ini? Irma. Yang sebelumnya Bu, yang dia tadi agak di awal sih Bu tadi mau Oh, kurang agak lengkap. di awal. Ini. Ya Bu benar. Irma kurang Oh, nangkep oh kenapa maksud. Pak transformasinya itu belum terlalu paham. Oke. Jadi begini Irma. Maksud transformasi ini adalah kita mau membakukan. Jadi apapun datanya ya Irma, kan nanti data kita teh beragam Irma. Kalau saya di sini kan bicara kasusnya adalah waktu percobaan dalam jam. Kebetulan gede-gede nilainya Irma. Tapi kalau misalnya Ibu mengukur, maaf misalnya apa ya Irma ya, diameter baut aja. Tahu kan ya baut itu kecil banget ya Irma ya. Misalnya dia sekian mm gitu satuannya, misalnya cuma 2 mm, kan kecil bilangan duanya ya Irma ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi mau bilangannya besar mau bilangannya kecil, semua pakainya normal baku. Begitu Irma, apapun kasusnya pokoknya. Nanti semua bilangannya Irma akan lihat hanya berada di antara min 3,4 sampai 3,4 saja begitu. Hanya memakai sebuah tabel yang namanya tabel apa tadi? Normal baku ya yang Ibu sebutkan begitu. Jadi tidak peduli besar dan kecilnya sekarang, karena kalau Anda mau menghitung langsung, tadi Ibu menyebutkan Anda harus menghitung apa itu tadi? Integralnya ya. Kebayang nggak stresnya menghitung integral tersebut begitu, Irma. Jadi sekarang kita sudah tidak akan menggunakan ibaratnya perhitungan manual. Jadi langsung semuanya ke normal. Nah, cara menormalkan nanti semua mau nilainya tadi ukur baut, mau jam-jamnya sampai ratusan, mau nanti bilangan yang ribuan, semuanya akan dikembalikan ke bilangan yang di sekitar angka berapa tadi? Angka 0 begitu. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir begitu di situ ya. Jadi cukup pakai sebuah tabel saja. Mohon maaf ini Ibu belum bisa buka tabelnya. Tadinya Ibu mau memberi contoh. Nggak tahu kenapa ini. Ya, kalian sendiri sudah ada yang pernah melihat tabel normal anak-anak? Barangkali yang punya buku Walpole ya harusnya ada begitu. Sudah bisa melihat tabel normal anak-anak. Wow. Sebentar ya. Ibu lagi nyari buku Walpole. Tadi belum sempat Ibu buka ini anak-anak. Tuh nggak bisa buka Ibu yang ininya ya. Sebentar ya. Walpole. Nanti Ibu cek dulu ya kenapa Ibu nggak bisa buka PDF ini. Ya, nanti saja ya anak-anak ya. Barangkali nanti di
WA Ibu share begitu ya, contoh tabel normal. Jadi nanti Ibu membekali itu untuk ujian ya anak-anak ya, tabel normal dan juga soalnya begitu ya. Oke, ada lagi nggak anak-anak? Irma, mudah-mudahan jelas Irma ya. Nanti coba Ibu berikan contoh lainnya Irma. Iya, Bu. Tapi udah tergambar sih Bu. Tadi mungkin agak kelewat yang itunya, yang kenapa harus digituinnya tadi. Oh, Tapi oke. Jadi semuanya langsung pakai Z gitulah Irma kata kuncinya ya. Oke, yang lain sudah cukup? Nah, barangkali anak-anak di sini sudah terlihat di layar masing-masing anak-anak. Ya, Ibu nanti akan memberikan contoh ya di sini tutorial yang kemarin. Kan kalau tidak salah kalian diberikan PR anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah Ibu ini dulu ya. Ibu sebetulnya mau latihannya distribusi diskrit dan normal ya. Tapi di sini Ibu memberikan satu jawaban begitu berkaitan dengan kemarin kan Ibu memberi PR ya, yaitu distribusi fungsi peluang ya, di mana peluangnya itu perubahan acaknya bisa diskrit kontinu. Nah ini nomor 2 nih Ibu sajikan di sini ya. Ingat ada besar sumbangan, ada proporsi yang menyumbang. Nah ini Ibu ada solusinya ya, bagaimana kalian menghitungnya di nomor 2. Nah, kemudian di nomor 3, ini kalau nggak salah PR ya, anak-anak, betul nomor 3 ini? Halo? Betul. Iya, PR, Bu. Bu. Iya, Bu. Ya, nah ini ada cara Ibu contoh menyelesaikannya, anak-anak ya. Jadi bagaimana menghitung peluang, rataan, variansi, ngegambarinnya, nggak tahu Ibu udah selesai sampai nggambarin belum ya? Nah ini ya, nah itu sampai fungsi F besar T-nya gitu ya. Jadi Ibu bahas dulu supaya kalian tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, cuma di sini yang Ibu ingin jelaskan hari ini mungkin berkaitan dengan bab yang baru ya, yaitu di distribusi diskrit. Nah, ini ada 3 contoh soalnya nih anak-anak ya. Ada 3 contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Ibu baru sedikit-sedikit, mungkin Ibu langsung kerjakan nanti di bagian yang ini ya. Nah, jadi perhatikan di nomor 1 begitu. Ibu beri spasi saja ya di sini. Jadi di sini misalkan hasil penelitian WHO menyatakan bahwa dari 20 orang pasien flu burung ya dapat sembuh kembali itu hanya 1 orang. Ya, anak-anak ya. Jadi di sini kasusnya adalah sembuh dan tidak. Nah, ketika kasusnya sembuh dan tidak, itu artinya bahwa kita sudah bicara suatu percobaan binomial begitu ya. Jadi kalau Ibu tuliskan di sini mudah-mudahan cukup jelas ya. X itu menyatakan apa tadi banyaknya yang sembuh ya. Nah, anak terlihat tulisan Ibu? Terlihat, Ibu. X ini berdistribusi binomial begitu ya. Nah, dengan N. N-nya itu adalah 20 ya, dan P-nya adalah peluang yang sembuhnya itu hanya 1/20 anak-anak. Ya, 1/20 itu barangkali sekitar 0,05 begitu. Ya. Nah, ini 20 ini ternyata hanya menyatakan peluang sembuh ya. N-nya sendiri bukan 20 ternyata anak-anak. Berapa itu? Di bawah itu loh anak-anak. Ini Ibu bisa menghapusnya di atas. Ibu ngelamun anak-anak. Nah, ini ya. Tadi biru ya. Nah, ini 15 ya. Dari mana? Dari sini ya anak-anak ya. Nah, gitu. Nah, maka di sini saran Ibu kalian harus bisa menuliskan karena kita sudah tahu dia itu adalah binomial, maka di sini Ibu salah lagi. Diskrit atau kontinu anak-anak binomial? Diskrit, Bu. Diskrit ya. Maka Ibu nulisinnya gini ya. Nah, ada yang masih ingat rumusnya? 15 X gitu ya, kombinasi ya. P-nya berapa P-nya? 0,05 pangkat X. Ini 0, kalau Ibu kalau langsung kalian ini enggak ya?
Bingung nggak? 1 min 0,05 berpangkat 15 kurangi X. X-nya berjalan dari 0, 1, titik 15. Nah, harus sanggup kalian bisa menulis sampai seperti itu ya. Nah, baru di sini kita jawab nomor A bahwa peluang ya paling banyak 10 orang. Nah, gimana kita membahasakan X kalau paling banyak anak-anak? Kira-kira ada punya ide satu orang? Kurang dari Lebih atau kecil. lebih kecil? sama dengan. Pakai sama dengan nggak? Pakai, Bu. Pakai, Bu. Ya. Nah, itu. Jadi artinya di sini Bu. kalian harus bisa mendefinisikan dengan baik di sini ya. Nah, artinya perhatikan Ibu akan menghitung si X-nya itu mulai dari 0 ya. Artinya kurang dari 10 itu ya. Ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah titik-titik sampai peluang X sama dengan 10. Nah, bagaimana menghitung ini? Ya satu-satu, Bu. Aduh, tapi Ibu nggak akan kejam kayak gini ya kalau di ujian ya. 15, 0 gitu ya. Dipapai ya anak-anak. Tahu dipapai? Di absen. 0,95 pangkat. Berapa? 15 kurangi 0, 15 ya. Ditambah titik-titik lah. Pura-puranya Ibu capek nih ya. 15, 10. 0,05 pangkat 10. 0,95 pangkat 5 ya. Kata kuncinya adalah pokoknya pangkatnya harus berjumlah 15. Begitu. Aku Sunda itu mah minggu depan. Iya, tapi dibaca sekarang dinyanyiin dulu ya. Ya. Nah, ini nanti anak-anak prosesnya Anda harus hitung ya. Ini Ibu contoh aja ya supaya kebayang. 15 faktorial dibagi 0 faktorial dikali ya 15 faktorial ya. Ini 1 ya, ini 0,95 pangkat 15. Ditambah titik-titik, ini bagi yang kemarin Bisi belum mengerti ya prosesnya. Ini 10 faktorial dikali 15 kurangi 10. 5 ya, 5 faktorial. Ini 0,05 pangkat 10 mohon dipakai kalkulator. Makanya kalkulator saintifik harus ada ya anak-anak ya. Tolong disiapkan di samping kalian, harus ada ya. Kalau nggak ada gawat. Nanti takutnya Ibu pas ngitung harus ada proses ini ya. Nah, jadi terbayang ya anak-anak ya. Jadi itu prosesnya nanti Anda dapat sekian begitu ya. Nah, di nomor B-nya adalah Ibu baca dulu soalnya. Tepat 5 orang sembuh tepat tuh anak-anak. Alhamdulillah. Kalau di diskrit itu bahagia dapat tepat ya. Nah, itu tepat itu artinya 5. Nah, ini mah gampang banget ya. Anda tinggal memasukkan aja 15 5 0,05 pangkat 5 dikalikan 0,95 pangkat 15 kurangi 5 yaitu 10. Anda sudah bisa dapat begitu ya. Nah, yang C itu adalah bahwa yang sembuh antara 3 sampai 8. Aduh, gimana nih? Ada yang punya ide kalau Ibu bicara 3 sampai 8 anak-anak? Ada yang punya ide? 3 kurang dari X kurang dari 8. Harusnya Ibu jangan pakai kata sampai sih ya, itu kayak ambigu sih. Antara 3 dan 8 ya udahlah, nggak pakai sama dengan ya dua-duanya ya. Kalau sampai takutnya nyampe nggak ya 8 pakai sama dengan nggak ya. Nah, jangan sampai nanti kita berantem di sana gitu ya. Anak saya pernah berantem juga tuh. Bukan sampai Ibu ngomongnya, jadi aja saya pakai sama dengan, nah kayak gitu ya. Nah, di sini baru Anda absen ya, peluang X sama dengan berapa ini? 4 ya anak-anak ya. Tambah peluang X sama dengan 5 ya, ditambah peluang X sama dengan 6, ditambah peluang X sama dengan 7 ya. Nah, masing-masing ini nanti Anda eksekusi dengan perumusannya. Masing-masing Ibu contohnya 2 aja ya. Di sini kayak tadi lagi 15 4 0,05 pangkat 4
0,95 pangkat 11 ditambah titik-titik, Ibu langsung ke belakang ya. 15/7, 0,05 pangkat 7, 0,95 pangkat 15 kurangi 7. Nah, 8. Jadi nanti ini harus kalian kerjakan masing-masing berapa hasilnya, seperti itu. Satu-satu nih anak-anak. Cukup jelas yang apa yang Ibu bereskan di sini? Cukup jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Nah, ini berandai-andai karena kalau tidak salah sebentar Ibu ada aproksimasi enggak ya? Sebentar ya anak-anaknya. Nah, ada sih di nomor terakhir ya. Ya, di nomor terakhir nih Ibu ada aproksimasi. Tapi mungkin Ibu langsung aja lah to the point ya di sini biar sekalian gitu. Soalnya yang ini aja karena waktunya. Jadi misalnya ya, di sini Ibu punya cerita ya akan diamati begitu ya. Ibu beri contoh akan diamati misalnya Ibu sebut 100 orang. Ya. Nah, di sini diminta hitung peluang ya bahwa orang yang sembuh itu adalah sebentar ya. Kalau diamati 100 orang ini kan karena N-nya sudah lebih dari 30 ya, artinya X yang tadi berdistribusi binomial 15 0,05 ini akan dihampiri dengan normal ya mu sigma kuadrat. Nah, kemudian Nah, kita bisa menghitung di sini ya. Pertama adalah untuk proses penghampirannya kita akan menghitung yang pertama itu adalah mu yaitu N kali P. N-nya sudah kita perbesar menjadi 100 dikalikan peluangnya 0,05. Berarti rata-ratanya 5 ya. Dan kemudian sigma kuadratnya adalah ya N kali P kali Q yaitu 100 kali 0,05 dikali 0,95. Ada yang bisa bantu Ibu pegang kalkulator berapa ini jawabannya anak-anak? Bantu Ibu pegang HP boleh? Halo? 4,75, Bu. 4,75. Kalau sigmanya? Diakarin anak-anak? 2,18, Bu. 2,18, Bu. Sip. Ya. Nah, ini harus sanggup kalian bisa tulis seperti itu. Nah, baru nanti kita tanya, Anda mau menghitung peluang berapa? Begitu. Jadi misalnya menghitung peluang banyaknya orang yang sembuh ya. Itu misalnya di antara sebentar ya, ini juga kadang salah nih anak-anak Ibu menentukan soal ya. 4 sampai Ibu sebut dulu 8 lah ya. Nanti betul salahnya kadang nanti Ibu harus cek ya. Berarti untuk menghitung peluang ya bahwa banyaknya yang sembuh itu antara 4 sampai 8 orang ya, kita akan melakukan aproksimasi ke normal begitu. Nah, caranya adalah dengan kita mengaproksimasi dulu anak-anak ya. Nah, biasanya ini kita melakukan ini selang ya. Jadi kita kurangi semacam itu anak-anak ya. Nah, ya. Kemudian yang di sebelah kanannya kita lebihkan setengah seperti itu. Di sini pakai simbol sama dengannya bergoyang begitu menyatakan aproksimasi. Nah, maka di sini dapat Anda kenakan 3,5 kurangi. Berapa tadi rata-ratanya ini ya anak-anak ya? 5 dibagi 2,18. Ini menjadi Z, ini menjadi 8,5 kurangi 5 per 2,18. Ya.
Oke, Ibu ke bawah lagi. Ya. Nah, maka di sini Anda bisa menghitung. Di sini peluang. Anak-anak minta tolong dihitungin anak-anak. Negatif berapa ya? 0,68. Berapa? 0,68. Oke, sebelah kanan. 1,6. 1,6 Bu. 1,6 apa pas? Iya Bu, 60. Oh, 60 berarti ya. Nah, dari sini baru jangan lupa kanan kurangi kiri ya. Peluang si Z kurang dari 1,60 dikurangi peluang si Z kurang dari min 0,68 ya. Nah, Bu, ini nggak pakai sama dengan nggak apa-apa ya. Jadi artinya nanti di tabel Z begitu kalian mencari yang 1,6 ya, di sininya 0, ini kan nanti 0, 1, 2 ya. Jadi artinya mencari yang di bagian sini. Nah, yang berikutnya yang min 0,6, min 0,6, cari yang di sininya 8 ya. Jadi di ini. Nah, seperti itu posisinya. Ya, jadi di sini Ibu beri kotak. Ya, jadi nanti di sini adalah kotak dikurangi bulat. Ya, sama dengan sekian. Nah, seperti itu ya proses aproksimasi ke distribusi normal dari binomial. Ada pertanyaan dulu berkaitan dengan aproksimasi ini? Silakan Ibu beri waktu sebelum ke soal berikutnya. Ibu, mohon maaf. Ya. Saya izin memastikan yang tadi kan soalnya sampai itu ya Bu, tapi Ibu pakainya jadinya tuh yang dan gitu Bu. Jadinya untuk yang kayak 4 dan 8 yang harus dihitung itu jadinya 3 dan 8 harus dihitung itu jadinya bahasanya kayak gimana ya Bu kalau di soal nanti? Ya, kalau Ibu pengennya kita sepakat ya. Jadi kalau nanti Ibu ngomong antara, nah barangkali kalimat di sininya jangan sampai gitu ya. Dan aja ya. Kan antara 3 dan 8 berarti kan 3-nya nggak masuk, 8-nya nggak masuk begitu ya. Kalau mau pakai kata sampai, barangkali Ibu lebih ngomongnya begini ya. Misalnya mulai 3 sampai 8. Nah, kalau ini jelas ya. Ini berarti peluang bahwa 3-nya ikut masuk begitu ya. 8-nya ikut masuk, betul nggak? Betul Bu. Nah, itu aja. Ya, jadi jangan sampai nanti kita ambigu begitu di dalam soal. Jadi kalau Ibu sebetulnya kalau dibilang di sini antara 3 sampai 8, 8-nya masuk lah gitu bahasanya ya. Tapi kalau antara kan jarang ngomongnya sampai ya. Kalimatnya biasanya antara anu dan anu begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita beda persepsi begitu ya. Jadi kalau sampai barangkali Ibu kalimat depannya pakai mulai aja lah. Mulai 3 sampai 8 ya, atau kalimatnya harus jelas lah intinya. Jadi jangan membuat perbedaan apa tadi persepsi ya begitu. Ada lagi? Makasih banyak Bu. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, Ibu masuk ke contoh yang kedua diskrit. Ini nomor 2 nanti mirip ya, dia pakai binomial juga gitu ya. Ya, nah sekarang nomor 3 ya. Nah, di sini diketahui banyaknya kecelakaan pesawat komersial di seluruh dunia itu adalah 3,5 kecelakaan per bulan. Nah, tentukan Anda peluang-peluang sedemikian. Nah, di sini kita harus melihat dulu si X-nya itu apa. Anda definisikan dulu bahwa X-nya itu banyaknya kecelakaan pesawat komersial di seluruh dunia per bulan. Ada kata per bulan. Nah, maka ini kan bicara ada yang kecelakaan dan tidak ya, sama outputnya itu 2, sukses gagal begitu. Nah,
Anda bisa mengarah ke binomial sebetulnya kalau Anda tidak teliti bahwa di sini ada kalimat pengamatannya per bulan. Nah, sehingga ini lebih ke arah si X-nya itu berdistribusi Poisson, begitu ya. Nah, lambdanya itu 3,5 per bulan, begitu. Nah, maka di sini Anda harus bisa menuliskan fungsi, di sini fungsi kepadatan peluangnya, begitu, yaitu E pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat X per X faktorial, begitu ya rumusnya. Nah, sehingga Anda bisa mensubstitusi rumus lambdanya, E pangkat min 3,5 dikalikan 3,5 pangkat X faktorial. Tentu saja X-nya di sini dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Itu bedanya dengan binomial ya. Jadi artinya dia tidak terbatas pada suatu N percobaan tertentu. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kita mencari peluang sedikitnya terjadi 2 kecelakaan. Nah, kalau sedikitnya berarti minimal ya, minimal 2 begitu. Maka di sini yang ditanyanya bahwa peluang sedikitnya terjadi 2 kecelakaan itu adalah peluang X lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau lebih besar sama dengan 2, Anda bayangkan bahwa Anda harus menghitung di sini peluang bahwa si X-nya itu 2, ditambah peluang si X-nya itu 3, ditambah peluang titik-titik, sesuatu yang tidak terbatas, begitu. Nah, itu kan alangkah sulitnya menghitung seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa pakai komplemennya, yaitu 1 dikurangi peluang X itu kurang dari 2. Nah, kurang dari 2 kan kita mudah ya anak-anak mendefinisikannya, yaitu bahwa di sini peluang kurang dari 2 itu angkanya adalah 0 dan 1. Nah, sehingga 1 dikurangi 0 dan 1, Anda tinggal memasukkan X-nya 0, X-nya 1 ke rumus yang FKP ya. Jadi di sini Ibu tuliskan 1 dikurangi pangkat min 3 per 5, 3,5 pangkat 0, 0 faktorial, dan seterusnya ya. Nah, ini karena ada suku yang sama, yaitu pangkat min 3,5, Anda dapat keluarkan ya supaya sekali hitung. Nah, terus tersisa 1, 0 faktorial itu kan 1 ya, 1 faktorial juga 1. Jadi 1 ditambah 3,5. Nah, ini Anda selesaikan menggunakan kalkulator 0, sekian hasilnya ya. Nah, yang kedua, peluang banyaknya terjadi 1 kecelakaan ya. Oh, maaf, paling banyak ya, bukan 1 ya, paling banyak 1. Artinya 1 itu maksimal ya. Jadi peluang X itu kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kurang dari sama dengan 1, artinya si X itu bisa bernilai 0 dan bisa bernilai 1 ya. Nah, itu juga nanti Anda tinggal eksekusi hasilnya berapa ya. Nah, itu aplikasi dari distribusi Poisson begitu ya. Mudah-mudahan ini enggak terlalu sulit ya. Kalau distribusi Poisson biasanya Ibu menjadikannya semacam kayak bonus begitu ya. Karena tidak terlalu sulit kalian selesaikan ya. Nah, berikutnya adalah di sini ini nomor, ini anak-anak nomor berapa ini Bu? 1 aja dulu ya. Nah, berikutnya adalah yang distribusi kontinu. Ini anak-anak Ibu berikan contoh. Nah, yang di distribusi kontinu ini tolong diperhatikan. Ini kenapa? Sebentar anak-anak. Ibu geser dulu kok. Oh, jangan gitu dong Bung gesernya. Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini yang distribusi kontinu ya, perhatikan panjang 1000 ekor jenis ikan tertentu ya, ini berdistribusi normal. Jadi perhatikan ya, saya bicara panjang ekor, artinya dia juga sudah sudah dari normal lah gitu bahasanya ya. Jadi ini tidak akan ada sama sekali aproksimasi begitu ya, karena sudah normal ke normal begitu. Nah, maka di sini ya
dia berdistribusi normal, rata-ratanya 17,5, simpangan bakunya 0,7. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan di sini. Nah, Ibu sebutkan dulu bahwa X itu adalah panjang ikan tertentu dalam sentimeter. X-nya berdistribusi normal, Ibu langsung tuliskan di sini. Simpangan bakunya 0,7 ya, hati-hati berarti di sini 0,7 berpangkat 2 ya, 0,49. Pertanyaan pertama bahwa peluang dia panjangnya si X itu kurang dari 16. Berarti kalau kurang dari 16 ya, ini artinya bahwa si Z ini kurang dari 16, kurangi mu-nya 17,5 dibagi 0,7, hati-hati ya. Jadi di sini kembali ke simpangan baku bukan variansinya. Ini kadang anak-anak salah juga di sini ya. Ini 0,7. Nah, ini sudah ya. Ini tinggal diteruskan ini. Ibu belum selesai ya anak-anak ya. Nanti ini Anda kerjakan bahwa ini adalah nanti masih ada peluang si Z kurang dari sesuatu ya. Nah, ini nanti sama dengan sesuatu. Lihat tabel normal baku. Berikutnya juga yang kedua ya. Di sini berapa peluangnya lebih besar atau sama dengan 18,5. Seperti ini ya simbolnya. Nah, maka yang sebelah kanan ya yang kita eksekusi. 18,8 kurangi 17,5 dibagi 0,7. Nah, ini juga nanti Anda isi lebih besar dari sekian. Nah, lebih besar dari sekian belum bisa kita lihat tabel normal. Anda harus mengubahnya menjadi kurang dari, sehingga dia adalah 1 kurang dari peluang Z-nya kurang dari sesuatu. Nah, baru nanti di sini lihat lagi tabel normal baku. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sama dengan 17,5. Sama dengan ya, ini Ibu. Nah, kalau sudah 17,5 di sini, ini anak-anak kelihatan rumus Ibu? Kelihatan. Terlihat, Bu. Lihat ya, pakai mat type ya. Nah, karena di sini adalah dia sama dengan 17,5, di mana 17,5 itu ya peluang di satu titik itu dianggap 0 begitu ya. Jadi langsung aja Ibu set seperti itu. Jadi karena dia itu adalah kontinu begitu, maka dia peluang di satu titiknya itu dapat kita langsung sebut 0 begitu aja maksud Ibu ya. Karena dia kontinu. Tapi kalau di contoh Ibu yang di mana itu tadi di mana aproksimasi begitu. Nah, itu Ibu ini ya bahasanya peluang di satu titik itu menjadi ada. Karena tadi contohnya di slide itu dari binomial ke normal. Jadi peluangnya ada begitu ya. Nah, itu barangkali anak-anak yang bisa Ibu jelaskan. Nah, di sini nanti ada beberapa nomor ya yang akan Ibu jadikan PR kedua ya, berkaitan dengan yang satu adalah distribusi diskrit, distribusi kontinu, dan hampiran distribusi diskrit ke kontinu. Jadi nanti di minggu depan, tepat di hari Kamis, PR kedua nanti bisa kalian kumpulkan, begitu ya, berdasarkan contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk PR nanti bisa kalian pelajari ya, jawaban yang sudah Ibu berikan contoh di sini, kalian samakan begitu dengan jawaban kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu solusi yang sudah kalian kerjakan begitu. Ya. Nah, itu barangkali dari Ibu ya. Ini masih ada 10 menit untuk mengisi absen. Sambil Ibu tunggu barangkali 2 pertanyaan. Silakan.
Silakan anak-anak bertanya dulu, Ibu minum dulu. Ruth Aurelia Butar-Butar. Emang namanya Butar-Butar gitu ya? Ruth. Bu, itu marga. Oh, tapi butar-butar gitu belakangnya. Iya, Ibu. Oh, diulang ya. Oh. Silahkan Ruth, ada yang mau ditanyakan? Ruth, cukup jelas atau enggak jelas? Silahkan loh ya. Kan Ibu harapannya kalian A, B, dan A ya nilainya ya. Jadi harapan Ibu kalau diam berarti mengerti. Anissa Husna, silahkan. Iya, Bu, saya mau tanya tentang yang distribusi. Misalnya tadi yang waktu di soal latihan, itu kan ada yang 4 sampai X sampai 8. Terus karena mau pakai, sorry Bu, aproksimasi. Itu kan aproksimasi plus minus 0,5 Bu. Tapi kok lambangnya jadi sama dengan ya 3,5 yang ikut. Padahal kan 4-nya nggak ikut gitu. Tadinya. Oh iya. Iya sih, jadi gini, kalau dia di antara, Anissa ya, jadi semacam kayak kita mau melingkupi gitu. Jadi kalau Ibu boleh gambarkan, lebih ke selang tersebut ingin Ibu lingkupi. Mungkin nanti Ibu cek lagi ya, tapi begitu konsepnya. Jadi kalau tadi misalnya Ibu mau mencari di antara begitu, ke bawah maaf ya. Ke bawah bentar ya karena gambar. Nah yang ini ya, jadi biasanya di sana kalau kita punya selang begitu ya, di sini 4, di sini 8 gitu, bolong lah ya gitu ya. Nah semacam kayak kita itu mau melingkupi nilai yang di situ gitu Husna. Jadi Ibu ngambilnya kurangin ke sini sedikit, ini lebihkan sedikit begitu. Jadi nanti dihitungnya di sini gitu aproksimasinya. Nah, itu ilustrasinya ya Anissa. Cuma mungkin nanti Ibu cek kembali contoh kalau kurang dari, lebih dari, dan di antara ya Ibu pastikan kembali. Tapi konsepnya adalah jadi semacam kita kayak memberi batas kayak yang dulu cerita ya, memberi batas pagar di luar dan di dalamnya begitu. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa menambahkan penjelasan. Iya Bu, makasih banyak Bu, jadi paham. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Sambil ngisi absen ya. Ada lagi anak-anak? Angela, mau ditanya Angela, Gultom juga marga ya? Iya Bu, marga Bu. Ayo mau nanya enggak? Udah cukup jelas Bu. Oke. Sophia? Iya Bu. Mau tanya Sophia? Sejauh ini belum sih Bu. Oke, udah cukup jelas ya. Rafina? Halo Ibu, udah cukup Ya. jelas juga. Oke. Ihsanul mau bertanya? Ihsanul. Kemana ini Ihsanul? Ya, jadi anak-anak satu lagi, jadi nanti ingatkan Ibu, PR kedua Ibu berikan, nanti dikerjakan seperti biasa kumpulkan ke Google Classroom, ya paling lambat Kamis, terus nanti Ibu minta tolong Anissa ya kalau nggak salah dulu yang pertama Ibu hubungi, Anissa tolong dibicarakan begitu masalah ujiannya kesepakatannya mau kapan, tapi Ibu pengennya di minggu depan, ya mau jam berapa gitu, bebas begitu, apalagi kalau hari libur sih bebas ya, bisa pagi-pagi supaya nyaman begitu ya. Itu aja sih ya, jadi ini merupakan kuliah terakhir begitu, jadi Ibu juga mohon maaf ya jika memang masih ada penjelasan yang kurang berkenan dan juga masih belum lengkap begitu ya.
Jadi mudah-mudahan dari apa yang Ibu berikan setengah bagian dari kuliah ini bisa kalian pahami ya, sehingga nanti di minggu ke depan sesudah UTS Pak Wardono akan melanjutkan ke metode-metode statistikanya. Tentu saja hal ini menjadi dasar ya, terutama distribusi normal. Jadi harapan Ibu mudah-mudahan nanti lebih kaya lagi kalian di proses berikutnya dengan Pak Wardono, terutama aplikasi di dalam data-data yang kalian punyai ya, seperti percobaan-percobaan di dalam biologi gitu ya, rekayasa hayati. Nah, itu kalian bisa banyak bertanya begitu kepada beliau ya. Ibu belum tahu beliau mau menggunakan apa mau daring, tapi setahu Ibu dulu banyak tugas gitu. Kalau tidak salah apa ketemu tatap muka seperti ini atau enggak, begitu Ibu kurang paham ya. Jadi nanti bisa ditanyakan mungkin dari Anissa ya yang ini, coba menghubungi beliau, biasanya minta nomornya bisa ke Ibu Weni TU ya gitu. Nanti mohon izin misalnya seperti apa ya, takutnya memang teknis seperti apanya harus diperjelas gitu kepada beliau ya. Kalau Ibu sih kan karena lebih suka begini ya, karena menjelaskan konsep itu kan nggak mudah ya kalau kita dengan tugas begitu. Jadi harus ada tatap muka kuliah seperti ini supaya kalian juga bisa bertanya langsung pada Ibu mana yang tidak jelas ya. Jadi Ibu mohon maaf kalau selama perjalanan 7 minggu ini ya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu welcome sekali kalau suatu saat kalian mau bertanya tentang statistik begitu ya. Kalian bertanya. Ibu aja sekarang terkaget-kaget ya, ini sebagai penutup, Ibu tuh punya mahasiswa bimbingan aktuaria ya, jadi S2 aktuaria, ternyata dia tuh mantan mahasiswi Ibu di rekayasa hayati gitu. Jadi dia S1-nya SITH rekayasa hayati 6 tahun yang lalu ya, kemudian sekarang lagi ngambil S2 aktuaria gitu. Jadi dia kayak nyebrang ke matematika gitu, belajar asuransi. Menurut Ibu sih kayak nggak nyambung ya, nggak tahu nanti apa dia mau menyambungkan dengan asuransi pertanian atau seperti apa begitu ya. Dia sempat cerita, Ibu saya mantan di rekayasa hayati, waduh saya nggak nyangka ya, karena kan di matematika itu kental sekali rumus probabilistik ya. Tapi ya alhamdulillah kemarin baru selesai seminar 1 tesis gitu ya, jadi dan lancar gitu ya, dia belajar banyak walaupun maaf ya ketika ditanya penguji pasti ada hal yang dia bingung, tapi dia menunjukkan kerja keras yang sungguh-sungguh ya buat menyelesaikan si tesis yang agak berbau saya tantang sedikit ke matematika selain aplikasinya. Ya, jadi welcome jika nanti mau bertanya tentang apa-apa ya, kan ada nomor WA saya. Silakan saja ya, selama saya bisa menjawab, saya sangat senang sekali begitu ya. Itu saja anak-anak dari Ibu ya. Nanti minggu ke-8 insya Allah kita jadwalkan UTS ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu tutup ya. Nanti nilai biasanya di akhir. Jadi kalau mau protes apa-apa nanti bisa di akhir ya. Tapi nanti